Ini kan dibilang ini. So, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kan sudah jelas bahwa daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Lantas kemana daging dan darahnya? Saya bilang, ada katanya, apa aja ya. Ya itulah dibilang ya. Jadi saya heran melihat dia, maka saya katakan dia kembali menjadi debu. Kenapa? Nah itu ingat ya, daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Lantas kalau Yesus naik apakah dengan tubuh, daging? Kita baca Kejadian. Ini kekal kawan, tidak bisa diubah-ubah. Kejadian 3 itu ayat 19 ya. Kan sudah dibilang, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi debu, jadi tanah. Karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya kan? Artinya daging dan darah tidak bisa masuk ke surga. Lantas kemana daging dan darah? Ya dari debu kembali menjadi debu. Tak ada alasan lain. Tetapi mereka langsung berubah menjadi begoders. Maka saya ketawa. Paul Zhang jadi begoders, bukan mereka ya. Dia langsung mengatakan, mana tertulis? Tak ada tertulis katanya. Ya tidak ada tertulis, tetapi hukum substitusi kan berlaku ini. Ya kawan-kawannya, ayat-ayat itu menjelaskan ayat. Ini yang saya takutkan kalau nanti bergelut dengan Joshua Tewu juga begini kawan. Lama-lama mereka merelakan diri menjadi begoders demi ada tertulis mempertahankan argumennya. Tapi Rudy Yohanes itu loh, gentleman loh Pak ya. Oh, Rudy Yohanes bagus, Rudy Yohanes bagus. Ya, saya selalu angkat 4 jempol buat Rudy Yohanes, apalagi dalam hal dia menginjil, cara dia berapologia, menyusun logikanya melawan orang Islam. Tetapi jangan pakai, tapi jangan tanyakan ke saya, saya balik nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah melewati fasenya Rudy Yohanes. Tapi bagusnya gini, ini contoh ya, walaupun bagi saya stylenya atau apa kok nggak elegan gitu ya, tapi ya saya senang gayanya dia gitu loh kan, bisa menghibur supaya orang jangan marah, gayanya dia itu supaya orang itu jangan marah sama dia gitu loh. Kita harus apresiasi. Hiburan. Ya, saya apresiasi itu. Makanya teman dia banyak. Kemarin itu saya hargai karena ayo carikan berdebat dengan saya. Terus kalau dia sudah bingung, sudah cukup. Ya, itu juga gentleman loh. Oh, gentleman. Oh, okay. Gentleman. Iya. Ya, daripada ngomong di belakang ya. Iya. Oke, silakan lanjut. Diskusi malam ini saya tahu memang dia berusaha menahan emosi karena mungkin diperingatkan oleh kawan-kawannya. Tapi kalau dia berdebat sama orang simsalabim, dia nggak ada emosi, nggak bisa ditahan. Dia langsung ngomong sembarangan itu, begini Bogono, begini. Misalnya tadi menghadapi Rudy Yohanes, lebih menyebalkan dari Abdullah, tapi kenapa saya tungguin? Karena dia orang punya ilmu, Pak. Dan saya harus dengarkan dia, dan saya harus ngomong dia. Karena dia orang punya ilmu, si Rudy Yohanes. Kalau Abdullah itu nggak punya ilmu, dia orang ngeyel. Nah, itu harus kita bedakan. Kalau orang ngeyel, dia ngomong terus, nggak ada ilmunya, dia akan ngomong lagi, muter-muter Trinitas, menjelaskan Trinitas. Makanya saya stop. Tapi dia maksa terus, dan dia ngomong kemana-mana, katanya dia ditendang, di-remove, dia apa, nggak ada dia yang keluar. Saya di stop dia, karena dia nggak bisa, orang ngomong saya sepatah, dia ngomong lagi, sepatah ngomong lagi. Nah, itu nggak boleh ngomong begitu, Pak. Nah, kalau Rudy Yohanes, itu kan narasumber. Lagi kita harus dengarkan. Nah, kalau ketemu sama saya orangnya nggak suka basa-basi. Ya kan, karena dia menuntut harus tertulis. Ya Tritunggal pun tidak tertulis, Oneness pun tidak tertulis. Terus kita mau bicara apa? Makanya saya bilang ada makna tersurat dan tersirat, langsung dikatakan jadi asumsi. Ini yang berbahaya kawan. Saya sudah katakan di 1 Korintus 15 tadi ya, darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kan itu. Selesai. Lantas kemana daging dan darah Yesus? Maka Kejadian 3 menjelaskan dari debu harus kembali kepada debu. Maka itulah saya bilang dia kembali menjadi debu. Mana ayatnya bahwa daging Yesus kembali jadi saya nggak tahu dia doktor dari mana. Entah sudah doktor entah belum dan dosen. Makanya saya bilang saya bilang tadi kan jauh kali lah kok ke sana, aku bilang. Maksud saya jauh kali lah dia sampai ke Jerman hanya untuk mengajar seperti itu. Kan tidak benar lagi itu kawan, harus tertulis. Murid-muridnya kalau bisa bahasa Indonesia mungkin melihat itu agak lain ya. Pasti mereka bilang, ya gimana ini Pak, harus tertulis, semuanya tertulis. Tidak ada istilahnya artinya ayat menjelaskan ayat.
Loh itu kan tafsir, betul tafsir, tapi yang berpegang kepada ayat-ayat kitab suci ya. Nah, tadinya maunya saya itu, kemarin kan udah bilang, jangan panas-panasan, jangan menang kalah. Kita lempengin, tetapi memang biasanya para penganut Trinitas ini, begitu sudah saya kejar tentang terminologi, mereka pasti akan langsung mobat-mabit. Seharusnya nggak apa-apa, karena nggak ada, kan udah dari awal sudah dibilangin nggak ada menang kalah. Saya cuma pengen tahu Trinitasmu seperti apa. Nanti lain kali ketemu lagi, kamu tanya konsepnya saya. Kamu tanya terus juga nggak apa-apa. Nah, kalau kadang-kadang saya nanya, saya harus make sure kamu mengerti yang saya jelaskan. Nah, jadi sebetulnya andai semua orang seperti saya, ya kita cuma nanya. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Kalau nggak jelas ya nggak apa-apa. Yang penting saya nanya definisimu apa. Nanti kita runut. Nah, saya belum mendebat, tadi saya harus menanya. Tetapi baru ditanya terminologi, dia sudah belingsatan. Umumnya para teolog-teolog dogmatis itu begitu. Kalau saya Pak Paul, kebagian nggak ini Pak? Ya nggak tahu nanti. Kalau saya tidak terpengaruh dengan dogma, makanya saya bisa lepas. Saya nggak takut kalau orang nanya. Itu saya nggak perlu sampai panik kalau ditanya, karena orang nanya kan boleh-boleh saja. Saya kan cuma nggak jelas saja. Saya kira gitu ya. Jadi harusnya tadi bagus. Sayang terus di tengah jalan. Nah ini, Bang Rudi tolong jelaskan apa maksud Paul Zhang itu tentang Yesus punya nafsu. Bukan. Maksudnya begini, arti bahasa yang dibilang dia itu adalah salah satunya nafsu. Jadi saya tanya, nafsu, memang Yesus itu nafsu? Iya, Yesus punya nafsu katanya. Ya, sekarang saya bukan tanya punya, tetapi nafsu. Iya, berarti Yesus nafsu apa Tuhan? Saya bilang, Tuhan apa Tuhan? Kata dia kan. Nah begitu, dia pun jadi bingung sendiri saya lihat kan. Sudah saya jelaskan dengan video call ini dengan saya sendiri ya. Sekarang dua ini. Dia bilang, wah yang di depan saya ini laptop sama gambar Rudi. Ini kan bukan Rudi. Terus siapa? Paul Zhang. Kan tidak saya bilang. Atau siapa misalnya kita bilang. Si Zuma. Kan tidak. Itu kan adalah saya. Memang secara unsur kami berbeda. Satu digital yang satu daging. Tetapi secara kesatuan kami sama. Iya. Lantas saya dianggap menjadi Tuhan. Ini yang salah ya kawan ya. Kalau begini, apakah ini begini? Loh, saya kan tidak Tuhan. Sayangkan saya bisa seperti itu, apalagi Tuhan lebih dari situ ya. Contoh, misalnya ditampar gambar saya, maka gambar saya kesakitan. Kan sudah pernah saya katakan. Mengenai perdebatan dari Pak Paul dengan sang debater tadi ya. Saya lihat tadi ada yang Pak Paul mau jelaskan tapi belum selesai menurut saya, yaitu bahwa Yesus bahwa firman itu menjadi daging ya. Pak Paul menjelaskan kata dasarnya adalah SARS ya, kedagingan ya. Kedagingan dalam arti materi gitu, sebuah manusia yang mempunyai sifat kedagingan gitu ya. Nah, tapi yang saya mau tanyakan adalah kayaknya ada penjelasan yang miss di situ. Maksudnya Pak Paul mau mengarahkan kemana penjelasan itu dengan konsep kealahannya Pak Paul gitu. Bahwa firman itu menjadi manusia, itu Pak Paul mau membawa kemana dengan penjelasan bahwa Yesus itu adalah maksudnya menjadi daging itu adalah nafsu tadi atau disebutnya kedagingan ya. Yang jadi kata benda itu ya. Nah itu pertama. Yang kedua adalah kalau saya lihat dari penjelasan sang debater yang menjelaskan bahwa dia mengirim digitalnya, dia mengirim suaranya, bukankah itu sebenarnya penjelasan Oneness atau Sabellian yang sama dengan matahari mengirimkan cahaya, mengirimkan panasnya gitu. Itu Sabellian, ya. Pertanyaan yang itu yang saya mau tanya ke Pak Paul. Menurut Pak Paul bagaimana? Masalahnya begini. Kalau matahari dalam ilmu ini ya, dalam ilmu astronomi, matahari itu sinarnya itu adalah bagian dari matahari. Itu benar-benar bagiannya karena dia begitu besar ya. Itu kan gas yang berputar kan. Dia gas yang berputar itu ya
meradiasikan cahaya panas, dan itulah matahari. Dan itulah namanya matahari. Nah, namun inti dari gas itu yang bisa kita hitung diameternya. Namun inilah yang kita rasakan sinarnya, itulah yang namanya matahari. Jadi sebenarnya nggak bisa dibagi-bagi juga. Si Sabellius juga salah kalau dia mengilustrasikan sebagai matahari. Kalau saya mengilustrasikan Trinitas dengan tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga itu lebih mudah, lebih biblikal. Nah, kalau Rudy Yohanes mengilustrasikan dengan image-nya dia di video, itu sangat salah sekali. Itu jadi jauh banget. Maka itu bukan Trinitas lagi. Itu udah hal yang berbeda. Antara image-nya Rudy dengan Rudy itu sudah jelas hal yang berbeda. Dan image-nya, kalau Rudy-nya mati, image-nya masih ada. Apakah itu Rudy? Bukan. Tetap tidak bisa menggantikan sosok Rudy-nya. Iya, itu konsepnya kalau menurut saya seperti Oneness juga ya Pak ya. Jadi satu pribadi gitu. Kalau image-nya Rudy bukan Oneness, tetapi ya itu dia punya konsep sendiri, tapi bukan Trinitas. Itu bukan Trinitas yang Rudy bilang handphone, ada suaranya, ada gambarnya. Itu bukan Trinitas juga. Karena suaranya Rudy masih ditransmitkan lagi menjadi gelombang yang berbeda, ya, dan lambdanya suara kita direct dengan lambda hasil digital itu beda loh, ya, dan itu bisa distorsi, dan itu namanya bukan suaranya, itu adalah transmit, dikonvert, ada konversi. Nah, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Kalau yang benar adalah tubuh, jiwa, roh itu tadi. Trinitas itu kalau mau jelasinnya tubuh, jiwa, roh, nggak ada cara lain. Nah, kalau tubuh, jiwa, roh, untuk menjadi manusia harus ada tubuh, jiwa, roh. Kalau nggak ada tubuh, jiwa, roh, maka dia bukan manusia. Gitu kan. Nah, tetap harus utuh namanya. Nah, itu yang seperti itu. Tadi gimana, Pak? Kalau SARS itu, SARS yang di dalam Yohanes 1:14 untuk menunjukkan kemanusiaannya Yesus yang antropon, bukan antropon seperti konsepnya orang Yunani, manusia setengah dewa. Karena ketika Yesus punya SARS, hawa nafsu, disebutkan dalam Ibrani 6, ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Yesus itu benar-benar punya hawa nafsu, punya nafsu seks, punya nafsu makan, punya lapar, punya rasa sedih. Nah, itu ada di dalam SARS. Semua itu ada di SARS. Nah, SARS itu, Kain itu tidak bisa mengendalikan tes sukanya, hawa nafsunya. Sementara Yesus mengendalikan hawa nafsunya. Buah daging dalam Galatia 5 tadi. Orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsunya, nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Apakah hawa nafsu dosa? Bukan. Hawa nafsu itu adalah sebuah anugerah. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan, maka kita akan berdosa. Nah, itu seperti itu. Jadi Yesus, saya membandingkan SARS-nya itu, saya lagi mau meluruskan terminologinya si Rudy Yohanes ini. Apa yang dimaksud dia bilang Tuhan, Tuhan, manusia menjadi manusia. Nah, itu mesti benar dulu. Itu saya belum masuk ke materi Trinitas tuh. Saya baru terminologinya supaya nanti jangan miss. Tapi Rudy ternyata punya terminologi yang dia buat sendiri. Nah, disitulah salahnya. Nanti ketika dia menjelaskan kepada muridnya menjelaskan kepada muridnya menjelaskan muridnya lagi, ini bisa jauh sekali dengan apa yang di Alkitab. Karena terminologi itu tidak tertulis di Alkitab dan hasil karya dia sendiri. Boleh-boleh saja, tetapi nanti akan ruwet sekali. Harus dia sendiri, muridnya akan beda lagi nanti jelasinnya. Nggak akan bisa sama, karena dia tidak dari sumber yang sama. Kalau orang belajar dari Bapak Gereja, dia akan bisa meleset. Kalau dia langsung belajar dari Alkitab, kita selalu kembali ke Alkitab. Makanya Paulus berkata, jangan melampaui yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Saya kira gitu Pak Irwan ya. Saya kasih ke tempat yang lebih kecil lagi. Tetap namanya plural ini. Nah, ya, dia hanya mengatakan namanya plural, tapi dia nggak tahu bahwa yang besar jadi kecil. Apakah Tuhan gitu? Pindah ke tempat lain jadi kecil, pindah ke tempat lain jadi kecil. Karena air tidak bisa membesar. Ah, ini segelas air ini, kan tidak bisa nambah ini kalau tidak diisi. Pindahkan ke tempat yang kecil, tambah kecil. Tuhan yang disembah Paul Zhang tambah kecil. Sebenarnya kalau kemarin saya memang agak bersabar dan saya bisa menanya bagaimana konsep Tuhan, habis dia saya permalukan, habis dia saya berbalik. Tapi nggak enak kawan. Kenapa nggak enak? Coba kalian tonton kembali video itu. Dia mulai seperti Kadrun. Mana pengakuan Yesus dia adalah Tuhan? Kan Kadrun yang mengatakan seperti itu kawan.
seorang Paul Zhang bisa berubah sikap menjadi kadrun. Tetapi bukan hanya beliau. Joshua Tewu pun kalau saya ajak berdebat berubah menjadi kadrun. Ketika dia bicara Kristen, oh ini orang kadrun begini bertanya, begini begono. Masa harus ada tertulis mana Yesus ada Tuhan, kita jelaskan pun segini-gini nggak akan jadi katanya. Begitu dia ditanya balik tentang apa oneness-nya itu, dia jadi kadrun kawan, percaya sama aku. Nah, cuma tapi ya kalau bisa Pak judulnya mungkin jangan debat ya lain kali ya Pak ya, mungkin brainstorming atau diskusi ya Pak ya. Karena saya judulnya kemarin apa ya saya ya? Kemarin saya judulnya saya lupa malah. Debat dengan sang debaters ya atau apa? Kayaknya sang debaters kalah ya. Enggak, saya malah bilang kalah enggak. Saya itu kalau sama orang Kristen saya nggak pernah kasih judul yang jelek loh. Sama Muri Wali, sama Deki saya nggak akan kasih judul yang jelek. Kalau sama orang Islam saya tega, kalau sama orang Kristen saya nggak tega. Walaupun menyebalkan ya, kayak Muri Wali, kayak si debater itu bukan menyebalkan ya. Kalau buat saya dia itu memang kocak, memang gayanya dia begitu ya. Cuman memang kemarin waktu begitu caranya itu tuh aneh. Yang kemarin itu dia nggak pernah seperti itu. Itu memang kayaknya memang rada aneh gitu loh. Ya kan? Kalian putar video itu tempat saya dia bilang, mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Langsung saya katakan, jangankan Yesus, Thomas saja mengatakan kurios, Yohanes 2:28 saya bilang. Padahal Thomas itu tiap hari ikut Yesus. Terakhir dia bilang kurios dan theos. Bingung dia. Ya kawan-kawannya, inilah teori-teori kadrun. Maka dia bilang itu bukan Tuhan, tapi Tuhan asalnya. Padahal dia Kristen kawan. Apakah Yesus yang dia sembah itu Tuhan bukan Tuhan? Berarti saksi Jehovah dong kalau Tuhan. Ya sudah mengaku aja saya saksi Jehovah. Jangan abu-abu. Karena kalau abu-abu selebihnya dari setan. Kan itu kalau yang abu-abu itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya kita lanjutkan dulu kawan-kawannya nanti kalian lihatnya apa. Oh mau ini bunglon banci. Oh bukan. Cuman ngapain saya cerita lagi itu saya pengaruh supaya Anda semua setuju dengan pandangan saya. Oh nggak perlu. Kalau Pak Hendro sudah Trinitas dan dia yakin dengan itu salahnya di mana? Iya, Pak. Kalau misalnya Pak Enardo tadi Trinitas, Pak Enardo itu ikut 3 kelas saya dan diulang-ulang loh terus loh. Apakah saya meyakinkan dia untuk ikutin pahamnya saya? Ya enggak lah, ngapain? Buat apa? Mau dia tahu Trinitas, malah saya ajarin Trinitasnya. Kalau kamu begini, jawabannya begini kalau ditanya masalah Trinitas. Karena dia nanya kan, Pak kalau gini mana? Nah, kalau kamu Trinitas, kamu tanya gini. Kalau kamu kayak saya, gampang jawabnya. Tapi kan kamu sudah masuk ke sana. Ya kamu jawabnya begini, malah saya ajarin. Makanya saya bilang, ngapain saya belajar sama Abdullah? Lawang Stephen Tong ngajarin Trinitas saja muter-muter. Kamu kalau belajar Trinitas sama saya, nanti tak ajarin lagi Trinitas sekali lagi. Kalau ada orang Islam bisa bantah saya kasih 10 juta rupiah. Lama-lama orang ini pikirannya kembali ke menjadi ke kadal gurunya. Sudahlah jadi kadal guru aja. Nanti saya ulas waktu dia bicara dengan Abdul ya. Lucu dia ditantang. Kalau ada Tritunggal saya akan menjadi apa mualaf kayak. Apa urusannya Tritunggal jadi mualaf? Harusnya kalau ada Tritunggal saya akan bantah oneness gitu kan ya. Yohanes punya pengikut. Saya nggak boleh permalukan dia di hadapan pengikutnya. Apalagi di hadapan orang Islam. Oh saya nggak mau. Apalagi dia sangat produktif ya, beda dengan Deki sama Wali. Kalau Rudi Yohanes itu saya respect ya, karena dia banyak sekali. Nah, lihat ya, orang-orang Kristen begitu mau debat sama saya, orang Islam juga, begitu saya tanya pelingsatan. Ini dengus nafasnya Pak Chandra, dengus nafasnya Pak Chandra ini, karena dia pegang begini. Oke, aku mute dulu deh ya. Saya mute dulu. Jadi orang-orang Islam, orang-orang Kristen, kalau begitu saya mulai bertanya, mereka akan mulai belingsatan muter-muter. Nah, kalau orang Islam sudah mulai muter-muter, tak hardik. Tapi kalau orang Islam sudah Kristen yang muter-muter, ya saya jangan hardik, kasihan toh. Tetapi kalau saya lagi ngomong dipotong terus, saya hardik beneran. Nah, jadi kalau sesama Kristen, teman-teman yang lain juga ya, seharusnya kalau lagi duduk itu, Anda jangan debat kusir, tapi Anda tanya, jawab. Kalau kamu nggak setuju pun, ya kamu nanya saja, tapi jangan terus kamu serang pribadinya. Kayak Muri Wali kemarin, ya kan nyerang pribadi saya, ya kan? Nggak boleh. Nah, Anda harus bedakan. Anda harus
Jadi kalau yang Pak Chandra ngomong, idealnya begitu. Tetapi orang Kristen kalau ketemu sama saya orang Trinitas ya, begitu saya tanya, ya, singkatan. Orang Oneness kebetulan nggak ada yang berseberangan dengan saya. Saya bukan Oneness ya. Saya bukan Trinitas, saya bukan Oneness. Saya punya pemandang sendiri. Oh, mau nih bunglon banci. Oh, bukan. Cuman ngapain saya cerita lagi itu saya pengaruh supaya Anda semua setuju dengan pandangan saya. Oh, nggak perlu.